Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Modern Islam Assalam yang berbahagia. Bagaimanakah kabarnya anak-anakku sekalian? Ustadz berharap anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kajian virtual kali ini, Ustadz akan menyampaikan materi Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Pada suatu saat, Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar. Pada saat beliau menapakkan kaki beliau ke tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Naik anak tangga yang kedua, beliau mengucapkan amin. Dan naik anak tangga yang ketiga, beliau pun mengucapkan amin. Para sahabat yang mendengarkan beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali penasaran, kemudian bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kami mendengar Anda mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Sebenarnya apa gerangan yang terjadi, ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Tadi malaikat Jibril mendatangiku dan mengatakan, sungguh celaka seorang hamba yang menjumpai bulan Ramadan, namun selepas bulan Ramadan hal tersebut tidak menyebabkan dia diampuni." Lalu aku katakan amin. Yang kedua, malaikat Jibril juga mengatakan, celakalah seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, namun hal tersebut tidak menyebabkan dia masuk surga. Aku pun mengatakan amin. Dan yang ketiga, malaikat Jibril berkata, celakalah orang yang mendengarkan namaku disebut, namun dia tidak berselawat kepadaku. Dan aku juga mengatakan amin. Anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati, ada 3 poin. Ya. Yang pertama, celaka atau rugi besar orang yang bertemu bulan Ramadan, selepas bulan Ramadan tidak diampuni dosanya. Kemudian yang kedua, celakalah atau rugi besarlah orang yang mendapati ibu bapaknya masih hidup atau salah satu di antaranya, tapi hal tersebut tidak menyebabkan orang tersebut masuk surga. Kemudian yang ketiga adalah celaka atau rugi besar orang yang disebut nama Nabi Muhammad tapi tidak berselawat kepada Nabi Muhammad. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ustadz tidak akan membahas ketiga poin tersebut, tapi yang akan Ustadz bahas poin yang kedua sesuai dengan tema kajian pada saat ini. Poin yang kedua tadi disebutkan, celakalah atau rugi besarlah orang yang mendapati ibu bapaknya masih hidup atau salah satu di antara keduanya, entah bapaknya saja atau ibunya saja masih hidup, dia bertemu, tapi hal tersebut tidak menyebabkan dia masuk surga. Karena hakikatnya orang tua, bapak, ibu itu adalah kunci surganya anak. Jadi kalau kita bisa menggunakan dengan baik, maka kita bisa membuka pintu surga. Bagaimana cara menggunakan kunci surga
tersebut, yaitu dengan cara birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Anak-anakku sekalian, ini adalah kesempatan emas di saat pandemi. Anak-anakku semuanya berada lebih banyak di rumah, lebih banyak bergaul dan berinteraksi kepada ibu bapak, ayah, bunda. Maka buatlah mereka ridho kepada kita, karena ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Kalau orang tua kita ridho pada kita, insya Allah Allah akan ridho pada kita. Dan kalau Allah sudah ridho pada kita, tidak ada tempat yang layak bagi kita kecuali surga. Untuk itu anak-anakku sekalian, buatlah orang tua bahagia, buatlah orang tua bangga. Jangan buat mereka bersedih, jangan buat mereka menangis, jangan buat mereka susah. Anak-anakku sekalian, ada seorang tabi'in. Sebetulnya orang ini adalah hidup pada masa Rasulullah, tapi tidak pernah. Anak-anak sekalian, ternyata Uwais Al-Qarni ini memiliki amalan yang sangat mulia, yang karena amalan tersebut menyebabkan Uwais Al-Qarni meskipun miskin, tapi doanya sangat makbul. Kalau Uwais Al-Qarni telah mengangkat jarinya dan bersumpah kepada Allah, apapun yang diminta oleh Uwais Al-Qarni pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan tersebut? Yaitu birrul walidain. Beliau sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya yang sudah renta, ibunya yang sudah tua, ibunya yang sudah lumpuh. Namun beliau selalu, Uwais Al-Qarni memuliakan beliau tadi. Suatu saat ibunya berkata pada Uwais, "Wahai anakku, sebentar lagi ibu tidak akan bisa membersamimu. Tapi ada satu keinginan yang belum terlaksana." "Apa itu, Ibu?" "Ibu ingin ibadah haji." Mendengar permintaan ibunya, Uwais sangat berpikir keras bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan keinginan ibunya. Sementara ibunya lumpuh, buta, sakit-sakitan, dan jarak Yaman sampai ke Mekah juga tidak pendek atau sangat jauh sekali, tidak dekat gitu ya. Bahkan mungkin lebih dari 1000 kilo. Akhirnya Uwais dapat inspirasi. Keesokan harinya Uwais membeli seekor domba, dan domba tersebut bukan domba yang sudah besar, tapi masih anakan ya. Setiap pagi dia pikul di atas punggungnya domba tersebut naik ke bukit. Sampai-sampai orang sekitar yang menyaksikan itu menganggap perbuatan Uwais ini adalah perbuatan yang gila. Tapi tidak dihiraukan oleh Uwais. Lambat laun domba tersebut menjadi semakin lama semakin besar dan semakin berat. Sekitar 8 bulan domba tersebut mencapai berat 100 kg. Dan Uwais pun karena terlatih setiap hari mengangkat domba tersebut, badannya menjadi bidang dan kuat. Setelah 8 bulan mendekati musim haji, diajaklah ibunya berangkat haji. Dan digendonglah ibunya dari Yaman sampai ke Mekah, menempuh perjalanan yang sangat jauh di tengah gurun pasir, di tengah terik-terik panas matahari ya. Dan setelah itu baru para tetangga mengetahui, memahami kenapa dulu Uwais mengangkat anak domba dari bawah ke bukit, karena ingin memuliakan orang tuanya, memuliakan ibunya, menggendong ibunya berangkat haji. Dan inilah anak-anakku sekalian yang kemudian dicatat oleh Allah, yang menyebabkan Uwais menjadi hamba yang sangat mulia, yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Untuk itu anak-anakku sekalian, marilah kita belajar dari kisah Uwais, dan kita juga berhati-hati dari doanya malaikat Jibril. Barang siapa yang ketemu dengan ibu bapaknya masih hidup tapi tidak menyebabkan dia masuk surga, ini adalah termasuk orang yang sangat celaka. Semoga kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita masing-masing, dan mari mulai saat ini kita buat ibu kita, orang tua kita, ayah kita senang, bahagia, bangga. Dan sekali lagi, jangan sampai kita membuat mereka bersedih dan susah. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.